Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan mencoba mengkoordinasikan tentang rencana agenda mobil jurnalis desa yang awalnya mungkin kita lebih ke media online, TV Desa News, kemudian kita geser berkembang di apa TV desa lokal, pengembangan TV desa lokal, dan kemudian kita juga mencoba untuk mengembangkan lebih lanjut hari ini. Jadi awalnya memang kita awalnya memang kita pengen lebih ke orientasinya lebih ke bagaimana membangun jaringan jurnalis kita. Nah, kemudian setelah perkembangan-perkembangan terakhir sampai akhir tahun ini setidaknya menurut saya uh, ketertarikan teman-teman untuk mencoba mengembangkan jurnalis desa ini lumayan tinggi. Jadi akhirnya terpikir bagaimana kita mengembangkan asosiasi profesi jurnalis atau basisnya adalah profesi jurnalis desa yang kemudian kita tidak menginduk organisasi yang sudah ada, tapi mencoba mengembangkan komunitas atau mengembangkan organisasi profesi yang khusus untuk jurnalis desa. Jadi nanti ada di formulir yang kita coba bagikan ada opsinya adalah jurnalis TV atau jurnalis online, kemudian ada juga sudah teregistrasi di dua-duanya atau memang belum bergabung tapi tertarik, kira-kira seperti itu. Dari hasil yang sudah masuk di catatan kita adalah ini sampai jam ini saya mungkin akan belum akan menutup formulir itu, tapi setidaknya sampai di jam ini sudah 83 yang mengisi formulir. Nah, mengisi formulir yang menarik menurut saya adalah ternyata lumayan juga yang kemudian ini masih belum tercatat sebagai jurnalis TV desa. Jadi 50% itu belum tercatat. Jadi artinya ada ketertarikan tapi belum join. Nah, balik lagi yang tadi di agenda pertama kita adalah tentang bagaimana kemudian ini akan kita kembangkan menjadi asosiasi profesi jurnalis. Memang ini akan dimatangkan, akan dipelajari lebih lanjut, dan saya menyadari betul ada kelemahan atau kekurangan yang saya miliki, yaitu tentang saya sendiri itu artinya kalau bicara dalam konteks sebagai seorang jurnalis memang saya ini otodidak lah ya, otodidak apa beda dengan beberapa teman yang lain lah. Teman yang lain memang ada proses bergabung menjadi jurnalis dari media tertentu dan seterusnya. Saya ini otodidak karena memang awalnya saya mengelola atau mengembangkan satu media berbasis desa, yaitu pertama kali kalau media berbasis desa itu majalah untuk komunitas kepala desa di Jawa Tengah. Dan selesai itu saya mengembangkan media dalam konteks saya sebagai ownernya, saya sebagai pemiliknya. Jadi basic sebagai jurnalis mungkin saya kalah sama Om Dian. Om Dian pernah ada di media besar dan seterusnya, saya belum pernah. Dan mengembangkan ini pun artinya secara keprofesian saya belum pernah meregistrasikan diri sebagai seorang jurnalis. Ini saya perlu menyampaikan secara fair karena saya tidak ingin bahwa kemudian nanti menjadi sisi quote unquote sisi serang terhadap Suryo Koco Kisopo dan seterusnya. Nah, ke depan kita ingin mengembangkan asosiasi ini
akhirnya kita berpikirnya adalah bagaimana kemudian mengajak mereka yang memang expert di bidangnya. Kalau kemarin kita mengandalkan Om Dian menjadi salah satu yang artinya menjadi leadernya Mojo Desa gitu kan, karena memang basic jurnalistiknya. Nah, kali ini saya mencoba mengajak teman yang memang beliau ini adalah orang yang track recordnya itu dari mahasiswa memang jurnalis dan kemudian sempat juga ada di posisi redaktur dari koran di Jawa Tengah yang cukup besar juga. Dan hari ini beliau ada di salah satu tim ahli di Dewan Pers. Kemarin sempat ketemu ngobrol-ngobrol karena kebetulan kawan lama. Cerita-ceritalah saya tentang bagaimana kita sudah punya komunitas mobil jurnalis. Nah, kemudian penasaran, dia tanya-tanya, beliau tanya-tanya, dan seterusnya saya berikan penjelasan mobil jurnalis desa seperti apa dan seterusnya. Kemudian terlontarlah, saya melontarkan ide bahwa saat ini sebenarnya kita pengen ada agenda kerjasama dengan asosiasi jurnalis video dan mungkin juga asosiasi jurnalis yang lain supaya kemudian teman-teman ini ada standar profesi yang dimiliki. Sementara walaupun kita juga tetap melakukan peningkatan kapasitas ya, kemudian mengguiden untuk teman-teman yang menulis di online diingatkan bagaimana alurnya dan seterusnya. Kita juga berapa kali ada pelatihan online dari Om Dian. Kemudian kita juga sempat mengundang juga dari teman YouTuber dan seterusnya. Itu bagian-bagian dari organik kita itu mengembangkan kapasitas, artinya secara terstruktur, terorganisir dan masif ini masih belum, tapi lebih pada organik. Tapi alhamdulillah organiknya kita juga menunjukkan menunjukkan perjalanan yang menurut saya nggak main-main. Ya. Kenapa nggak main-main? Karena di daftar desa TV Desa News itu yang terregistrasi di sana juga udah sampai 180-an nama, dan itu kita tinggal ambil datanya, ada data kontaknya dan seterusnya. Pada akhirnya seperti yang pernah saya sampaikan, kita akan melakukan screening. Yang punya akun di TV Desa News kalau belum pernah menulis ya mungkin akan kita pindah jadi pelanggan, bukan sebagai penulis, kira-kira seperti itu. Nah, tahapan-tahapan itu memang belum kita lakukan karena kita juga pengen memperbaiki dulu, mempersiapkan diri. Nah, gayung bersambut ketika kita diskusikan dan kemudian tadi pagi saya sudah melakukan pertemuan dengan Mas Jayanto. Akhirnya disepakati bahwa Januari nanti akan ada satu event yang kemudian mendeklarasikan asosiasi ini. Jadi nanti kalau jadwalnya, kalau rencananya tadi adalah karena ini jurnalis desa, kita juga akan mengundang narasumber nanti dari Kominfo, karena Kominfo juga punya program komunitas informasi masyarakat KIM, yang sudah juga punya jaringan. Kita juga akan mengundang Kementerian Dalam Negeri karena Kominfo kan koneksi lanjutannya adalah Kominfo sudah mengembangkan satu platform website desa yang kemudian itu perlu didukung oleh jurnalis-jurnalis, kan kira-kira seperti itu. Kemudian Kementerian Dalam Negeri karena pembinaan aparatur desa ada di Kementerian Dalam Negeri, dan pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi itu desa itu juga ada di perangkat desa. Jadi kita harapannya bisa berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian
rencana yang akan kita undang juga dari Kementerian Desa, karena di Kementerian Desa juga ada agenda di salah satu peraturan menteri itu tentang bagaimana mengembangkan jurnalis desa, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kemudian kita juga rencana mengundang nanti dari Dewan Pers juga, kemudian Komisi Informasi Publik itu juga akan kita undang, kira-kira seperti itulah bayangannya, dan itu akan langsung dalam minggu depan ini kita siapkan untuk ada akte pendirian asosiasi jurnalis desa dengan nama Mojo Desa. Kira-kira itu garis besarnya. Oleh karenanya kita butuh koordinasi, karena ternyata kalau kita akan mencoba mengikuti alur dari keprofesian Dewan Pers, itu tadinya sempat kepikir untuk satu organisasi aja di pusat, karena sekarang ini kan dengan digital kan otomatis batas-batas wilayah jadi nggak penting. Tapi ternyata di bagian-bagian supaya kita asosiasi ini ada di Dewan Pers, maka perlu punya ini pengurus-pengurus provinsi dan kabupaten. Nah, oleh karenanya malam hari ini kita ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita akan agendakan ke sana. Oleh karenanya formulir yang sudah kita edarkan ini menjadi bagian dasar untuk kemudian kita melihat kita ada di berapa provinsi sih yang kemudian jaringan kita real, kemudian berapa kabupaten dan seterusnya. Setidaknya pada saat nanti kita lakukan soft launching dalam satu event, itu kita sudah bisa menyampaikan bahwa jaringan kita ada di sekian provinsi, setidaknya seperti itu. Walaupun mungkin tetap harus ada proses percepatan supaya bergabung di teman-teman bergabung di Mojo Desa. Dan insya Allah juga ini karena kebetulan sampai akhir Desember ini lumayan padat agenda-agenda saya, jadi kemungkinan nanti Januari juga kita mempersiapkan juga pelatihan online-nya di kerjasama dengan teman-teman dari Getty. Nanti ada konten pelatihan online yang akan ada di platform di sana. Jadi mungkin itu bagian yang akan kita coba kolaborasikan dengan asosiasi, sehingga kemudian ada standar menjadi anggota asosiasi itu standarnya bahwa sudah mengikuti pelatihan apa dan seterusnya. Jadi kira-kira itu garis besarnya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin mendengar respon atau tanggapan dari teman-teman yang sudah hadir. Oh, ini Mas Jayanto sudah bergabung. Selamat malam Mas Jayanto. Halo Mas Jayanto. Halo Pak Koco dan teman-teman. Oke, ya. Oke Mas Jayanto, udah kita mulai tadi, jadi sudah saya sampaikan ke teman-teman tentang agenda kita. Jadi memang agenda kita malam hari ini lebih pada bagaimana membangun kesepakatan untuk kita mengembangkan asosiasi jurnalis desa. Jadi kalau bicara jurnalis desa memang seperti yang pernah saya paparkan 1 tahun yang lalu, dasar-dasar, artinya dasar kuatnya membangun jurnalis desa itu ada keputusan Menteri Kominfo juga, ada peraturan Menteri Desa juga, dan kemudian ada juga tentang peraturan KIP tentang layanan informasi dan dokumentasi, layanan informasi publik dan seterusnya. Artinya ini bagian yang menjadi penting untuk kemudian ayo kita kuatkan
bukan kemudian komunitas ini menginduk atau masuk di asosiasi yang sudah ada, tapi kita ingin mencoba membangun asosiasi tersendiri dari basis jurnalis desa. Setidaknya ada dua kelompok besar, yaitu jurnalis online atau jurnalis media cetak, artinya tertulis, artinya ada jurnalis tulisan dan jurnalis tayangan, kira-kira seperti itu. Ada jurnalis TV, ada media online dan media cetak. Nah, ini yang mungkin bagian yang perlu kita sepahami bersama. Kira-kira itu, dan saya sudah sampaikan ke teman-teman juga bahwa basically saya ini memang profesional jurnalisnya kan nggak ada. Saya ini bimbingannya Mas Jayanto. Nah, ketika di Jawa Tengah dulu Mas Jayanto ada di Wawasan, saya termasuk yang kemudian mencoba sering melakukan kegiatan-kegiatan dan bekerja sama dengan harian Wawasan, kira-kira seperti itu. Ini untuk gambaran ke teman-teman. Jadi kalau masalah profesional jurnalistiknya ya Mas Jayanto ini ya udah dari lahir memang seorang jurnalis, dan hari ini juga di Dewan Pers juga beliau ada posisi, di media juga di Rakyat Merdeka Online Jawa Tengah juga beliau yang menangani. Kira-kira itu gambarannya. Silakan Mas Jayanto bisa memberikan insight-insight tambahan ke teman-teman supaya teman-teman mendapatkan gambaran. Dan sampai jam ini sudah 89 Mas Jayanto yang mengisi formulir yang kita bagikan. Dan saya yakin kalau memang mendadak, baru tadi sepakat sama Mas Jayanto malam ini kita bikin pertemuan, jadi mungkin ada juga yang belum buka WA, jadi belum pada ngisi. Tapi kalau dari data sih sebenarnya kita bisa juga mengambil data yang ada di media online kita, TV Desa News, itu kita bisa mengambil data dari situ, siapa yang sudah teregistrasi, kemudian di TV desa lokal juga kami punya dokumennya, data-datanya. Tapi hari ini kami mencoba untuk men-share lagi Google Form supaya memastikan mereka masih interest dan seterusnya. Silakan Mas Yanto. Baik, Mas Koco dan teman-teman. Sebelumnya cek sound apakah volume ataupun suara saya bisa didengarkan dengan baik. Baik, lanjut. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman semuanya, saya izin memperkenalkan. Kameranya aja Pak yang agak kepotong Pak. Oke. Oke. Ya, oke. Ternyata wajah penting ya. Sebentar. Ya, oke. Biar kenal penting loh Pak. Iya, betul. Oke, selamat malam. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Jayanto Arusadi. Saya berkecimpung di jurnalistik atau jurnalisme atau di kewartawanan, seperti tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mas Koco. Pernah bergabung di Jawa Pos, pernah bergabung di Suara Merdeka, saya pernah bergabung juga di Kompas. Terakhir aktivitas kemarin 2 periode di Pokja Hukum Dewan Pers, dan sekarang ini saya adalah salah satu ahli pers dari Dewan Pers. Terkait dengan agenda malam hari ini, highlight yang ingin saya sampaikan, Mojo Desa atau mobil jurnalis desa ini menjadi agenda strategik yang perlu kita songsong. Karena apa? Karena desa sekarang menjadi bukan lagi punggung, tetapi wajah dari polisi pembangunan di Kabinet Gotong Royong ini. Ini yang saya kira perlu kita tangkap. Jadi kalau sekarang ini di Dewan Pers itu ada 11 konstituen, ada AJI, PWI, IJTI,
ATVLI, ATVSI, PRSSNI, SPS, kemudian ada 3 asosiasi media online, AMSI, SMSI, JMSI, dan terakhir adalah pewarta foto. Saya kira jurnalis desa ini punya otentisitas, punya identitas yang secara deskriptif ataupun secara filosofis ini bisa dijelaskan secara lebih terang. Artinya ketika ke depan itu web dari masing-masing desa itu perlu menampilkan narasi tentang desa, potensi desa, dan di sana dinamika desa itu terekam, itu memerlukan tenaga-tenaga yang secara standar itu punya kompetensi jurnalistik. Ini yang kalau kita bergabung pada konstituen-konstituen yang sudah ada, kita akan menjadi anak bontot atau pemain yang tidak diperhitungkan. Tapi kalau kita punya asosiasi sendiri, dengan kita punya stakeholder utama yang menjadi patron kita, dalam hal ini Kominfo, tentu karena Kominfo punya BPID, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, dan Kemendes itu sendiri. Saya kira ini menjadi triangle daripada lembaga yang kita bisa endorse secara lebih maksimal. Ini adalah gambaran bagaimana kita bermain pada aspek strategis. Dan ketika kita menguasai desa, itu sesungguhnya kita menguasai Indonesia. Jadi era disrupsi ini kita balik. Kita menjadi penguasa, itu tidak harus pada epicentrum kekuasaan, tetapi dimanapun. Karena lewat media, lewat medsos, itu kita bisa menjadi juara dunia dari manapun kita berkiprah. Ini saya agak berbicara aspek makronya begitu. Nah, inilah yang kemudian ingin coba kita berdayakan melalui satu wadah yang kita harapkan kita nanti bisa mempunyai posisi tawar memasuki tahun politik 2023-2024. Nah, ketika kita menguasai desa, di dalamnya ada BUMDes, di dalamnya ada komoditas yang kemudian itu bisa disajikan di sana. Ini adalah keunggulan komparatif kita. Secara personal saya sudah bicara dengan Kepala LKPP, Pak Hendrar Priadi. E-katalog desa ini menjadi agenda kita secara paralel. Setelah Mojo Desa ini kita tuntaskan legal standing-nya. Dan momentum malam ini saya kira kita lebih banyak mencoba untuk berbagi pikiran saja, dan tentu kita perlu untuk mengkonkretkan kepada Mas Koco sudah menyampaikan untuk kita adakan FGD tentang bagaimana kita membangun satu jejaring yang lebih spesifik tentang mobil jurnalis desa ini. Nanti temanya adalah bagaimana peran desa ini bisa lebih ditonjolkan, kaitannya dengan Presiden sudah memberikan warning untuk belanja anggaran itu seminimal mungkin menggunakan produk impor. Nah, kalau produk lokal artinya komoditas yang ada di desa, kalau tidak masuk di e-katalog desa, ya artinya tidak akan bisa dikenal atau terespon oleh policy pengadaan sebagaimana yang sekarang ini sudah dilakukan oleh lembaga yang secara khusus menangani persoalan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu membangun satu wadah atau asosiasi? Karena saya menargetkan kalau ada wartawan di bawah PWI itu adalah wartawan konvensional, kemudian yang agak spesifik itu jurnalis televisi ataupun jurnalisme online. Saya kira teman-teman yang bersama-sama memberdayakan Mojo Desa ini, target kita ke depan adalah bisa menjadi konstituen Dewan Pers. Ini adalah target
ideal ataupun jangka menengah kita. Tetapi kalau momentum yang harus kita petik, kita songsong adalah bagaimana kita ini bersinergi ketika kita menjadi satu kekuatan, menjadi jejaring yang bisa kita konkretkan. Jaringan itu menentukan 70% goal kita, keberhasilan goal kita. Kalau kita bisa mojo desa ini menjadi satu kekuatan, ini konstituen yang sudah ada itu akan memperhitungkan kita. Dan saya kira Mas Koco sudah lebih lama baik di asosiasi perangkat desa, kemudian Parade Nusantara dan lain sebagainya yang saya kira ikuti bersama. Sampai saat ini sudah ada branding kita ataupun kanal yang bisa menjadi perekat kita di TV Desa, dan nanti kita kembangkan lagi dengan media-media yang bisa kita endorse, kita revitalisasikan sedemikian rupa. Saya kira ini menjadi kekuatan. Izin saya menyampaikan, saya di Jaringan Media Cyber Indonesia, salah satu konstituen Dewan Pers, saya adalah Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan saya Direktur JMS Institute. Pengalaman ini yang saya kira saya ingin sampaikan, saya ingin ajak teman-teman untuk yang kita punya ini kita coba garap secara lebih khusus. Memang kita tidak bisa bekerja sendiri, saya Pak Koco tidak akan bisa bekerja sendiri. Teman-teman yang hadir malam ini saya kira menjadi saksi untuk kita meniatkan bagaimana Mojo Desa ini kita dedikasikan ke depan menjadi salah satu wadah jurnalisme desa yang saya punya keyakinan besar ini akan segera hadir dan diperhitungkan di kancah kehidupan pers di Indonesia. Dan kalau berbicara tentang bagaimana kita mencoba untuk kemudian menyemai ini di daerah-daerah yang perlu kita segera rintis, saya kira ini bukan pekerjaan yang susah, tetapi saya kira kita tidak perlu terburu-buru, tetapi juga tidak boleh terlalu berleha-leha. Januari menurut saya momentum untuk kita berkonsolidasi, paling lambat awal Februari kita sudah bisa melakukan launching, begitu, sehingga berbarengan dengan tahapan pemilu kita manfaatkan untuk kita bisa menjadi bagian dari civil society yang salah satu agendanya adalah mensukseskan pileg dan pilpres atau pemilu serentak yang menjadi bagian dari sejarah baru demokrasi di Indonesia. Dan Mojo Desa ini menjadi salah satu konstituen ataupun asosiasi yang hadir memanfaatkan momentum yang saya kira sangat-sangat strategis ini. Demikian Pak Koco dan teman-teman, ini sekadar pengantar awal begitu, dan tentu saya berharap teman-teman bisa mengidentifikasi gagasan-gagasan untuk selanjutnya kita nanti ramu, kita rangkum menjadi satu narasi besar tentang Mojo Desa ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jayanto. Oke teman-teman, silakan memberikan respon, pandangan, pendapatnya. Om Dian mungkin kita berikan kesempatan dulu karena memang Mojo Desa ini sebelum saya akhirnya ketemu dengan Mas Jayanto untuk mematangkan ini jadi satu organisasi profesi jurnalis desa, ini memang andalan saya ini Om Dian. Jadi kalau nggak ditemenin Om Dian mungkin beberapa ide saya juga nggak akan terrealisasi. Silakan Om Dian. Iya, matur nuwun, luar biasa. Salam kenal Pak. Sinten Pak Jayanto. Pak Jayanto, luar biasa ini perkembangannya Mojo Desa jadi mau seperti ini. Memang cukup menarik dan tadi memang sudah
saya belum sampai ngomong kendala-kendalanya udah dipaparin semuanya Pak Wojo juga. Memang kekuatan jurnalis Mojo ini kalau memang mau kita bersama-sama mengembangkan seperti itu memang luar biasa sekali. Potensi desa ini menunggu lah ya untuk apa namanya untuk berkembang. Jadi tinggal kita mau serius nggak sih? Itu aja sih kalau ini. Kalau kita serius ya kita maju bersama-sama, bukan maju oleh segelintir orang aja nuan jauh kayak gitu, karena tahun politik kadang-kadang kan ada yang manfaatkan sebagai kendaraan kan. Tapi kalau ini pengennya kan, kalau saya pribadi sih pengennya ya ini adalah keinginan bersama, kita harus mau untuk bergerak bersama ya capek bersama, mungkin bilang ini bersama untuk bisa membangun ini nggak cuma sekedar identitas belaka, tapi memang ini adalah salah satu penanda bahwasanya ya kita mau mengembangkan desa lewat jalur pers gitu. Itu sih. Kalau selebihnya, kalau yang jangka panjang rencananya itu luar biasa dari Pak Janto, udah luar biasa lompatannya jauh sekali, dan saya sih sepakat kalau memang ini mau diseriuskan untuk menjadi sebuah asosiasi. Cuma kembali lagi berpulang kepada teman-teman semuanya, ini nggak bisa cuma idenya cuma 1, 2, 3 orang, tapi ini harus semuanya, kesungguhan semuanya nih, nggak cuma 80 desa kita tuh banyak banget tuh. Sekian desa, masa cuma 100 orang saja yang punya semangat untuk mengembangkan desa lewat jalur pers. Itu sih Pak, saya mendukung sekali yang untuk asosiasi ini bisa terwujud. Terima kasih matur kesempatannya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaannya serius atau enggak, sebenarnya lebih pada kemarin terkesan kita sporadis ya, artinya ide yang coba kita kembangkan, kita eksekusi, kemudian kita eksekusi evaluasi, tapi saya pikir kalau keseriusan dari kita ini tinggal kemudian bagaimana frekuensinya sama, kira-kira seperti itu. Kalau keseriusannya, saya pikir kemudian tidak perlu meragukan lah ya, artinya beberapa di antara kita ya, karena awal ini mungkin saya sedikit cerita ke teman-teman juga. Awal-awal itu sebelum ada ide Mojo Desa, karena Mojo Desa ini sebenarnya idenya lebih karena ada pandemi ini, jadi semakin kemudian ketemu ide Mojo Desa. Awalnya kita berpikir konvensional waktu itu, saya sama Om Dian membangun kantor berita desa. Jadi ada KBR, KBD, kantor berita desa. Kita waktu itu coba kembangkan, artinya satu sisi ada kantor berita, ada TV desa yang kemudian berkolaborasi, tapi ternyata bukan nggak serius, tapi ternyata saya dan Om Dian nggak cukup kuat, terutama saya mungkin ya, artinya untuk kemudian menjaga eksistensinya. Nah, kemudian dalam perjalanan tercetus ide mobile jurnalis karena ternyata hasil dari pandemi ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Semua bisa selesai dengan smartphone, dan kemudian ternyata smartphone ini jadi tempat untuk kemudian mendapatkan banyak hal, termasuk juga perkembangan channel YouTube yang luar biasa hari ini, ternyata cukup menjanjikan juga bagian-bagian kedepannya dan seterusnya. Nah, oleh karenanya mencoba kita mengkolaborasikan ini, artinya ide ini nggak pernah dimatikan, artinya saya dan Om Dian nggak pernah mematikan ide membuat satu kekuatan media desa. Jadi kalau teman-teman mencari mungkin masih ada sisa-sisa jejak digitalnya kantor berita desa itu ya, saya dan Om Dian yang mencoba mengembangkan itu. Waktu itu kepikirannya ya nyanyi antara lah kira-kira seperti itu, mimpi sombongnya kan gitu. Tapi ternyata nggak cukup kuat. Saya dan Om Dian mungkin bertahan cuma 1 atau 2 tahun ya Om ya. Habis itu kayaknya harus istirahat ini Om, kayaknya masing-masing kita punya beban yang harus dipikir masing-masing dan seterusnya.
Jadi itu teman-teman, dan lanjutannya sebenarnya ini ada ide yang menarik, yaitu kenapa kemudian Mas Jayanto tadi menyinggung nama Pak Hendi sebagai kepala LKPP, lembaga LKPP itu lembaga apa sih itu? Pokoknya yang urusan-urusan untuk transaksi elektronik pemerintahan ya. Nah, saya mendapatkan satu pencerahan ketika kebetulan saya menjadi salah satu penasihat organisasi UMKM. Saya baru tahu ternyata di tingkat daerah itu e-katalog itu ada juga. Jadi e-katalog itu nggak cuma ada di pusat, tapi juga ada di tingkat daerah. Dan saya baru juga mengetahui bahwa ada kewajiban penggunaan anggaran itu 40% itu untuk belanja produk-produk lokal. Nah, salah satu cara untuk belanja produk lokal itu adalah bersumber dari e-katalog. Nah, kalau bersumber dari e-katalog dan ada e-katalog lokal, maka ada ruang yang menarik juga tentang bagaimana kemudian kita bisa terlibat mengedukasi usaha kecil menengah di desa dan badan usaha milik desa itu untuk tahu dan kemudian bergabung memasukkan produk-produknya ke e-katalog lokal. Jadi e-katalog lokal itu lebih pada kalau daerah akan membelanjakan maka sumbernya dari e-katalog lokal. Nah, e-katalog lokal cara ngisinya kayak apa dan seterusnya ternyata nggak simple, ternyata perlu edukasinya. Nah, ini kemudian kita coba combine, idenya coba kita combine untuk kemudian jaringan kita di samping bicara jurnalistik juga bicara tentang edukasi transaksi elektronik. Kira-kira itulah garis besarnya. Nah, ruang inilah yang kemudian kita lihat kebetulan Pak Hendi itu dulu wali kota Semarang, karibnya Mas Jayanto, saya juga kenal tapi nggak terlalu akrab, jadi komunikasinya jadi lebih gampang, kira-kira seperti itulah harapannya. Nah, ketika membangun ini dengan ada Mas Hendi, berharap bahwa ini akan ada akselerasi yang lebih cepat lah. Ibarat kata kendaraan ini bahan bakarnya oktan yang cukup tinggi. Jadi kalau kita tarik kenceng itu masih memungkinkan karena kondisi daya dukung jaringan yang dimiliki Mas Jayanto ini sangat memungkinkan untuk kita manfaatkan bersama-sama. Nah, tinggal sekarang bagaimana membuat rancangan mobil atau organisasi ini memang speknya untuk spek speed top speednya speknya spek racing lah ya, spek untuk lari kenceng, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga sudah sedikit tadi kita bincangkan dengan Mas Jayanto tahapan-tahapannya seperti apa. Saya sih merasa punya keyakinan dengan jaringan yang kita punya, ibarat kata ngomong 38 provinsi sekarang, ya mungkin ya kalau cuma 30 provinsi mah harus sudah bisa siap, karena dari data yang sempat ada di Mojo Desa yang ada di aplikasi online kita, itu memang sudah 34 provinsi itu sudah ada nama-namanya. Nah, ini tinggal bagaimana kita mengakselerasi aja. Kira-kira itu. Silakan teman-teman yang lain ada memberikan pandangan-pandangannya atau mungkin catatan-catatannya, karena ini Suryo Koco ini kadang-kadang terlalu menjual mimpi atau punya banyak mimpi, jadi mungkin ada yang salah atau ada yang kurang tepat, silahkan dikoreksi. Silakan teman-teman, langsung open aja. Caitong, Dedi ada apa enggak ini? Atau siapapun silakan. Monggo.
Yusrisal atau siapa? Monggo. Silakan Cak Itong. Halo. Assalamualaikum Pak Deh. Oh ya, silakan. Mohon maaf, mohon izin, saya ikut gabung ini. Ya. Saya nggak terlalu ngerti dunia pers, cuman hobinya nulis doang. Beberapa kali coba nulis. Nah, sebetulnya terkait dengan dana desa ya, karena kami TPP, itu sebetulnya banyak hal yang mau diinformasikan, terutama untuk mengkanter ya orang-orang yang berpikiran negatif terhadap dana desa. Nah, ini sebetulnya peluang juga bagi TPP untuk menjelaskan, meluruskan bahwasanya dana desa itu begini begitu itu kan. Nah, di sisi lain, ini buat saya pribadi yang ya notabene saya cuma hobi nulis, tapi lebih banyak kepada artikel, nah, seperti yang pernah beberapa kali saya tulis. Nah, bukan berita ya, tapi kekuatan saya pribadi ini mohon saya pribadi, mohon maaf teman-teman semua. Ya, apakah ada semacam ID pengenal enggak? Atau perlu enggak itu? Karena kalau TV desa online, ya itu pemirsanya online otomatis. Nah, ketika kita memuat berita, misalnya berita ada musdes segala macam, itu layak dipublish. Nah, apakah ini enggak perlu semacam ID pengenal tertentu untuk kami-kami yang di daerah ini, atau memang teman-teman yang lain sudah punya, saya aja yang belum? Demikian aja Pak Deh. Terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Oke, terima kasih. Kalau untuk ID sebenarnya untuk yang TV Desa News yang online itu kita sudah memberikan guidance-nya. Artinya tulisan 5 kali tulisan yang dianggap sudah memenuhi standar jurnalistik, maka kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan ID card. Dan teman-teman juga sudah punya beberapa ID card. Jadi kalau mungkin supaya lebih gampang teman-teman saya share tampilan di media online kita. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ketika kemudian di bagian paling bawah ini jurnalis, itu akan terlihat di situ tampil nama-nama. Nah, yang sudah ada nomor ini, ada nomor 007 si Andy, ada Giono nomor 008, ada Setio Haryono yang 009, semua yang sudah ada nomornya ini itu adalah mereka-mereka yang sudah ber-ID card. Nah, teman-teman yang lain ini kayak ini Mas Gito ini sudah 58 tulisan ID card dia adalah 022 nomor membernya ke kita. Ada Mas Lukman ini ada 10 tulisan sudah dibikin, ini nomornya 26 dan seterusnya. Nah, nama-nama yang lain ini baru nama-nama tetapi belum meregistrasi untuk dapat ID card, seperti Aziz Rahmadi ini 10 tulisan sudah ada tapi belum mengajukan, jadi belum ada penomorannya. Kira-kira seperti itu. Jadi data dari sini sudah terlihat berapa banyak kita punya jurnalis. Jadi berapa banyak tulisan yang sudah dibikin dan seterusnya. Nah, secara proses memang kemudian menyampaikan 5 tulisan terbaiknya dikirim ke tim redaksi, dan kemudian tim redaksi akan mengevaluasi apakah sudah layak untuk dapat ID atau belum. Kira-kira itu kalau untuk ID card-nya. Nah, kalau untuk yang tayangan atau TV desa memang kita konsep yang kemarin nanti pasti akan dievaluasi lagi oleh Mas Jayanto dan tim nanti. Konsep yang kemarin kita adalah untuk yang online itu dengan cara itu, yang untuk yang tayangan karena kita mengembangkannya adalah konsep TV desa lokal,
itu memang nantinya kita hanya akan memberikan satu identitas standar yang dari kita, tetapi kemudian ada nama TV desa lokalnya. Jadi bukan TV desa langsung dengan logo TV desa, tapi dengan TV desa lokal. Formatnya sudah kita siapkan, ini hanya masalah waktu aja untuk kita segera eksekusi. Ini adalah pengenal sebagai tim dari media. Tapi kalau pengenal sebagai profesional jurnalis, nah itu kan kalau jurnalis pada umumnya, ini nanti Mas Jayanto bisa koreksi, itu kan dia anggota asosiasi jurnalis mana dan kemudian ID card dari perusahaan jurnalistiknya, kan kira-kira dari medianya, kira-kira seperti itu. Nah, adanya asosiasi ini adalah kemudian mewadahi bahwa teman-teman ini adalah jurnalis yang sudah punya standar profesional dari asosiasi jurnalis, namanya Mojo Desa, kira-kira seperti itu, atau apalah nanti to be discuss lah itu. Tapi kita berharap, saya kemarin udah titip pesan ke Mas Jayanto, kalau boleh ya nama Mojo Desa jangan dirubah, karena ini brand yang sudah coba kita bangun mungkin lebih dari 1 tahun ini. Kira-kira itu Bang Yusrisel ya. Jadi tulisan yang sudah pernah terkirim pernah diupload itu tinggal diberi ada waktu itu kita sudah pernah share linknya untuk permohonan ID card. Nah, tinggal nanti diberi ininya. Dikit lagi Pak. Ya, Dikit lagi Pak. Di Sumbar, Solo khususnya itu punya MOI katanya, bukan MUI ya, MOI, Media Online Indonesia, semacam asosiasi awak media online. Nah, apakah kita harus gabung pula dengan MOI itu, atau kita maju dengan merek sendiri, brand sendiri, Mojo Desa, atau seperti apa? Nah, ini makanya dengan ide yang kita mau kembangkan ini, Bang Yusrizal nggak perlu gabung ke MOI, nggak perlu MOI, nggak perlu gabung ke SMNI, nggak perlu gabung ke aliansi jurnalis independen, nggak perlu gabung ke manapun. Gabungnya adalah di Asosiasi Jurnalis Mojo Desa. Jadi nantinya organisasi profesi yang akan mengeluarkan identitas sebagai profesi jurnalisnya itu adalah asosiasi yang kita akan bikin ini di bulan Januari, yaitu Jurnalis Desa Mojo Desa. Kira-kira itu, Bang. Oke, sip. Ya, Terima kasih, Pak. dipahami ya. Oke. Yuk. Oke, jadi ini kita akan membangun komunitas baru dengan di-guidance atau dikomandani Mas Jayanto yang paham regulasi-regulasinya, sehingga teman-teman nanti jalannya juga enak dan lebih nyaman. Kalau secara bisnisnya, saya sudah beberapa kali menyampaikan ke teman-teman ruang-ruang bisnisnya di mana. Kira-kira itu. Silakan yang lain, Dani mungkin, atau Cak Itom, silakan. Oh ini, Fandi, silakan. Baik, Pak De. Ya, silakan Fandi. Salam sehat. Iya Pak De. Ini Pak, menanggapi dari yang dikatakan dengan Mas Dian tadi terkait keseriusan kita terhadap penulis Mojo Desa ini. Memang pada saat di lapangan, terutama saya kan pertama di Kalbar ya Pak ya. Nah, memang di Kalbar pun juga setelah saya mengajak teman-teman, ayo kita masuk ke dalam jurnalis TV Desa karena banyak manfaat dan ilmu yang akan kita capai. Tapi tiba-tiba di dalam perjalanan kan saya pindah lagi ke daerah Kepulauan Riau yang akses dan geografisnya itu sangat membuat susah untuk menjangkaunya, karena kan apalagi macam saya kan dia di TPP kecamatan, di berjarak berjarak di antara kabupaten. Memang banyak kendala terkait untuk mengajak teman-teman TPP kita. Pertama, mulai dari tupoksi kita yang sangat lumayan padat Pak De.
Kemudian ada juga beberapa teman yang mempertanyakan apakah setiap dalam penulisan artikel tersebut ada ada insentif itu kepada kita. Itu yang ditanyakan mereka. Ada enggak katanya? Kalau ada mungkin karena memang apalagi kami di kepulauan nih Pak D kan memang biaya kehidupan kami ya agak lumayan tinggi Pak, apalagi tidak ditunjang dengan fasilitas operasional dari TPP itu yang agak rendah dibandingkan dengan waktu saya juga di Kalbar. Itu aja sih Pak D. Memang untuk pengembangan keseriusan kita pengen, cuman kan ada keperluan lagi kita di rumah tangga kita yang agak pengen ya. Oke, dipahami. Jadi memang ini awal kita memang membangun lebih pada bagaimana memberikan ruang untuk kemudian kita berkabar. Sebenarnya bagian-bagian ini nanti etik atau pola-polanya nanti seperti apa kan Mas Jayanto yang sudah punya pengalaman-pengalaman itu nanti akan bisa menyampaikan ke teman-teman. Sebenarnya bagaimana kemudian jurnalis ini bisa ada insentif tapi bukan dari perusahaan medianya, itu bagian yang mungkin to be discuss lah. Makanya kenapa waktu itu sempat juga kita kepikiran untuk kemudian Mojo Desa ini menjadi satu dengan koperasi komunitas desa. Cuma karena kita menghormati kesepakatan bersama, jangan dijadikan satu, makanya kita berpikir ya udah kalau gitu kita coba cari jalannya seperti apa. Termasuk juga kita sempat mencoba mengembangkan supaya ada insentif nih ketika menulis dan seterusnya. Kita sempat mencoba untuk media online kita kita monetize dengan Google AdSense, tapi ternyata menurut saya jadi tidak menarik. Jadi tidak menariknya karena tim IT kita waktu itu belum memungkinkan untuk sampai membuat iklan itu pembatasan khususnya. Jadi sempat kita pasang yang Google itu kan yang keluar kan gambar-gambar yang aneh-aneh dan seterusnya. Makanya kemudian ya udah kita stop aja, saya hentikan lagi karena buat saya itu jadi nggak menarik. Dan sebenarnya agenda yang lain berikutnya ya itu tadi, kalau di media online kita kan sudah ada tuh rate kalau pasang banner dan seterusnya. Nah itulah sebenarnya bagian yang waktu itu saya sempat sampaikan, siapapun yang bisa jual iklan di situ ya udahlah 70% untuk yang menempatkan iklan dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian insentif yang bisa didapat, bukan dalam konteks kemudian menulis mendapatkan insentif dari perusahaan. Nah, hal yang lain yang sebenarnya kita kembangkan dengan dengan posisi jurnalis desa ini sebenarnya adalah ruang di mana hari ini Kominfo itu memberikan fasilitasi setiap desa punya website. Logikanya mereka membutuhkan orang-orang yang mampu melakukan update atau mengisi data atau mengisi berita dan seterusnya. Nah, disitulah sebenarnya bagian lain yang kita bisa coba dapatkan, seperti halnya ketika mengembangkan channel TV desa lokal, kan ada juga beberapa teman yang sudah kemudian jadi mitra tanpa ID card karena kedekatan dengan Pemda, maka dia jadi mitra. Setiap ada informasi yang perlu ditayangkan di channel TV desa lokal itu kemudian ada mitra media yang mereka dapatkan dan seterusnya. Ini ada 1-2 yang sudah menyampaikan bahwa sudah mulai dapat nih diundang untuk memberitakan, kemudian ketika jadi berita dikirim, kemudian ada apresiasi ganti istilahnya apresiasi untuk memberitakan
agenda-agenda. Kira-kira itu ya, Arfandi ya. Nah, ini nanti ke depannya lebih pada dengan wadah ini, maka kemudian edukasi-edukasi itu lebih lebih intens, dan kemudian kita memastikan ruang-ruang itu jadi lebih terbuka. Kira-kira itu ya, Arfandi ya. Ya. Oke, Deden, silakan. Izin Pak De, Ya, suaranya jelas silakan. Pak De? Ya, Jelas suaranya Pak De ya? ya. Kalau ini pengen cerita nih sebenarnya Pak De. Ya, Kalau wacana bikin asosiasi profesi ya, macam asosiasi profesi, aku pikir untuk Mojo Desa udah sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena kita bisa ambil dari segmentasi penulisan beritanya. Tadi di kolom komentar saya tuliskan untuk yang konvensional, asosiasi-asosiasi tua yang sudah jadi konstituennya Dewan Pers sudah banyak. Tapi memang mereka lebih fokus ke satu segmen. Nah, kalau Mojo Desa mampu mengakomodir sampai ke sinematografi lewat TV desa dan TV desa lokal, kemudian di jurnalistik foto dengan basis smartphone dan tulisan, aku pikir menjadi ruang baru yang tadi sudah disinggung sama pembicara sebelumnya kan. Ini ada peluang bisnis yang memang luar biasa, Pak. Nah, tapi ketika nanti kita melangkah lebih lanjut, yang akan menjadi kesulitan itu ketika proses sertifikasi dari jurnalisnya itu sendiri, Pak. ya. Ya, karena kebetulan saya pemegang salah satu ID card sertifikat jurnalistik, sudah uji kompetensi wartawan, kebetulan juga tidak tergabung dalam asosiasi wartawan manapun. Nah, prosesinya saya lewat jalur IWO, Ikatan Wartawan Online. Ada materi uji kompetensi yang terkait kode etik untuk spesifik ke digital, Pak. Nah, kalaupun Mojo Desa hadir dengan multi segmen itu, kita akan terbentur dengan beberapa hal itu, Pak. Salah satunya fokusnya kita nanti lebih ke arah nih yang mana yang akan dipakai. Kalau TV dia punya jalur sendiri, Pak. Sinematografi punya jalur sendiri untuk sertifikasi wartawan TV di JTI. Ada materi uji kompetensinya yang memang khusus berkaitan sinematografi TV. Kalau dicetak mengatakan kode etik jurnalistik dan sebagainya. Di IWO dia pakai salah satunya ya digital, Pak. Kode etik wartawan digital seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus kita siasati juga ketika memang Mojo Desa hadir dengan multi segmen pemberitaan. Terus kalau bicara tadi ada yang nanya soal ID card. Saya 2011 pertama kali bergabung di grupnya Jawa Pos di Kabupaten Oku. Itu selama 4 bulan saya tidak bisa keluarkan ID card saya, Pak. Sebab kita hanya wartawan yang tidak boleh masuk ke dinas, tidak boleh masuk ke lembaga pemerintahan apapun. Hanya fokus ke wartawan cegah. Artinya ID card lebih tidak terpakai. Ya, polanya Jawa Pos kebetulan di Kabupaten Oku. Seperti itu saya dibentuk di awal di 4 bulan pertama. Kemudian saya bertemu dengan Mas Anggoro di tahun itu ingin membuat aliansi wartawan radio di Hutan Kayu 08H Jakarta. Aliansi wartawan radio, tapi tidak tahu kalau itu jalan atau tidak, Alwari itu sampai sekarang. Nah, yang ini maksudnya kalaupun memang Mojo Desa hadir, peluang kita untuk mengakomodir teman-teman yang lain justru akan lebih besar. Sepakat kalau kita tidak bergabung ke aliansi yang lain, tadi hasilnya kita akan menjadi ekor, Pak. Kalau aku lebih berpikir kalau mau mendirikan Mojo Desa, basicnya minimal 3 item itu, Pak. Pewarta foto, tulisan, dan juga sinematografi. Karena basisnya ya smartphone. Kalau bicaranya mobile jurnalis. Saya pikir lebih ke situ. Dan di segmen bisnis, di tahun 2016,
2017 tadi. Tahun 2017 saya punya teman, kebetulan dia ingin membuat sekolah jurnalistik desa. Waktu itu kita coba lewat DPMB Sumsel, tapi memang belum banyak dukungan dari mereka, masih menganggap ini medianya baru. Tapi karena memang levelnya di provinsi. Saya pikir kalaupun tadi Pak D sudah melempar kedekatan-kedekatan yang mungkin bisa menjadi power, seperti Kementerian Desa, kemudian dari Menkominfo dan sebagainya, pikir akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa, bisa membuat sekolah jurnalistik di level desa. Nanti tinggal kawan-kawan yang tergabung di pengelola TV lokal ataupun memang sudah ada di situs TV Desa News, aku pikir hanya akan melakukan editing terkait apa yang ditulis. Seperti yang kemarin Kang Dian berubah dari berita yang saya buat di TV Desa, kayak ini judulnya kurang asik, diganti. Saya pikir ini gebrakan yang luar biasa, Pak D. Ini itu aja, Pak D. Oke, terima kasih. Jadi memang ini bagian dari proses untuk kita mematangkan gagasan. Ya, jadi ada yang memang spesifik jurnalis video, ada yang spesifik jurnalis radio, ada spesifik jurnalis online, ada yang spesifik jurnalis cetak dan seterusnya. Dan kita akan kalau bahasanya Mas Jayanto tadi atau kita ini lebih pada spesifik kita adalah di kontennya, jadi konten desanya ini yang menjadi pembeda atau uniqueness-nya, bahwa kemudian sertifikasinya akan seperti apa dan seterusnya pastinya nanti kan ini kalau bicara sertifikasi kan sebenarnya lebih pada kebutuhan ketika yang bersangkutan mungkin akan gabung di media mana dan seterusnya, itu sertifikasi kompetensinya. Nah, saya membayangkan bahwa sama halnya ketika kemudian kita masuk dalam wilayah tertentu, ya bisa saja saya punya SIM C karena saya bisa naik sepeda motor, saya punya SIM B karena memang saya punya kemampuan untuk mengemudikan kendaraan dengan roda lebih dari 4 dan seterusnya. Jadi tinggal nanti di kitanya yang akan membuat clustering, dan kemudian suka tidak suka memang kalau sudah sampai ke sertifikasi profesi, kita kan juga harus berhubungan langsung dengan Badan Sertifikasi Nasional atau kemudian kita bermitra dengan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah punya sertifikasi. Jadi ruang itu juga sebenarnya sudah mulai ada, sudah mulai terbuka. Salah satunya dengan LPKGT kemarin kita sudah ada komitmen bahwa untuk sertifikasi sebagai jurnalis video itu kita sudah menyepakati ada silabusnya yang harus diikuti apa, kemudian akan dilakukan uji, kemudian nanti akan keluar semacam sertifikasi dari lembaga GETI untuk tim dari teman-teman TV desa lokal. Kemarin kita masih fokusnya di jurnalistik videonya. Nah, nanti mungkin karena mereka juga sudah punya lisensi BSN, bisa jadi kita nanti akan mendiskusikan lagi, atau bahkan sampai seperti yang tadi Deden bilang, ya asosiasi ini punya sekolah jurnalistik gitu kan, artinya memang punya lembaga itu. Nah, memang untuk ke sana pasti butuh persiapan, ibarat kata Mojo Desa Institute, itu nanti yang menjadi lembaga pelatihannya, lembaga pelatihan keterampilannya dan seterusnya. Tahapannya akan ke sana, tetapi sebelum sampai di sana ya mungkin kita mesti bundling dulu nih sama lembaga-lembaga yang ada. Kira-kira itu ya, Deden ya. Jadi dan memang saya secara pribadi mengakui secara manajerial ide-ide yang saya punya ini kadang-kadang butuh teman-teman yang mengeksekusi lah.
Artinya ibarat kata kalau tentara ini ya saya bagian yang membuka jalan, tapi kalau saya menguasai membuka jalan itu ya ada pasukan lain yang menata kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau pendobraknya bolehlah Surya Kaca, tapi begitu nata butuh orang lain kira-kira itu. Makanya kenapa saya nggak berani jauh dari Om Dian juga karena Om Dian paham agenda-agenda itu. Gitu ya Dan, kira-kira bisa dipahami ya Dan. Insya Allah siap kita pasti akan mempersiapkan diri ke arah sana. Izin nambah sedikit Pak Koco. Silakan. Ini memang Mojo Desa ini memang rada ini mendahului sih ya. Jadi kalau lebih dini menurut saya Pak Jayanto memang dipahamnya. Tapi jurnalistik ini kan jurnalistik yang tradisional ada yang modern. Kalau yang di spek yang dibikin Pak Kang Deden tadi ini sebenarnya jurnalisme multimedia. Jadi wartawan multimedia yang sertifikasinya sepertinya agak susah di Indonesia. Tapi punya. Jadi kalau di luar negeri itu sudah ada khusus wartawan multimedia dengan sertifikasinya yang mereka memadukan kan 5 tipe multimedia ini. Kalau di ini ada teks, image, audio, video, dan animasi. Nah ini kalau di Indonesia memang belum, masih tradisional bisa dibilang seperti itu yang di PWI dan sebagainya, ada wartawan utama dan sebagainya. Tapi kalau ngomong multimedia, wartawan, jurnalis multimedia, ya sepertinya sih masih sudah ditemukan di Indonesia. Ini Mojo Desa mungkin kalau jadi asosiator sendiri ya genrenya beda, udah multimedia jurnalisme ya agak beda sendiri, udah melampaui senior-seniornya, walaupun dari desa tapi ininya udah kelas internasional ini. Itu aja tambahannya. Oke, terima kasih Om Dian. Silakan tadi. Oke, Bangkep. Silakan. Dari Bangkep. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam. Singkat saja, Pak Ade. Ya. Pertama, saya kira malam hari ini kan kita akan bahas soal nama asosiasi. Kami sebagai penting sekali sebagai payung hukum kita di atas agar apa yang sudah menjadi lawan. Halo? Halo? Oh, sepertinya jaringan putus. Dani, silakan Dani. Bentar, ya, terima kasih Pak De. Maaf tadi agak kesana kemari, kebetulan barusan saja ini informasi buat teman-teman. Saya dikontak sama Kasih Humas Polres Beningan. Kebetulan tiap hari Jumat itu memang ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Polsek itu di desa-desa. Nah tadi saya ditanya, bisa nggak ngeliput katanya. Nah dapat kontak dari mana Pak Kasih? Saya bilang kan begitu. Oh kebetulan saya kan pernah koordinasi dengan Kominfo terkait dengan TV Desa, dan Kominfo juga mengapresiasi keberadaan kami gitu, keberadaan TV Desa Beningan itu, karena memang saya jelaskan bahwa kita ini adalah pemberita atau pewarta yang memang tidak masuk ke ranah seperti misalkan ada ranah hukum lah, tapi kebaikan desa yang tidak pernah disampaikan oleh teman-teman yang lain kita sampaikan. Itu yang diapresiasi oleh ini, beda katanya. Ini menjadi pembeda TV Desa dengan teman-teman yang lain. Nah jadi tadi sempat saya dikontak, dan besok insya Allah kita akan liputan. Dan ini juga jadi menarik. Saya tidak punya ID card, tidak punya tapi tadi ya ID card nggak punya, ini nggak punya, tetapi ketika kita menyampaikan sesuatunya tepat dan kita langsung dikontak langsung kan oleh Polres. Saya juga nggak ngerti Pak Kasih Humas Polres juga dari mana, ternyata dari Kominfo, dan direkomendasikan katanya ini yang TV. Nah paling saya juga kan nanti akan menjelaskan bahwa kita ini adalah berbasis digital, bukan televisi yang memang ini. Mungkin nggak masalah karena butuh pemberitaan juga Polres. Nah, jadi intinya saya sangat sepakat dengan adanya asosiasi ini, dan ini adalah asosiasi yang memang tumbuh
Jadi kita yang peduli akan pembangunan dan pengembangan desa. Sehingga mindset di teman-teman atau di masyarakat nanti itu bahwa kita ini adalah jurnalis yang memang jurnalis kebaikan, jurnalis yang ingin mencoba mendorong desa melalui ilmu jurnalistik kan. Karena apa? Betul tadi kata Cak Itong, saya baca nih bahwa pilar demokrasi kita itu adalah salah satunya adalah pers. Dan pers kadang-kadang apa yang kita ketahui bersama bahwa bad news is good news. Kan itu yang menjadi mindset. Nah, kita kan merubah itu. Bahwa kenapa berita baik juga harus jadi berita baik. Dan betul kata Pak D, saya sering dengar Pak D, ketika kita tidak ada yang peduli akan kebaikan-kebaikan di dunia digital ini, maka siapa lagi yang nanti akan menyampaikan informasi-informasi baik ke masyarakat? Kalau bukan kita-kita. Gitu. Sementara kan rata-rata orang tertarik dengan yang terpenting itu kan konsistensi. Insya Allah, dan kemarin juga mungkin saya agak off dulu karena kebetulan cuaca lagi kurang baik, banyak sedikit-sedikit sakit gini Pak lah seperti itu. Tapi Insya Allah besok saya mulai kerja lagi, dan tadi sudah dikontak di salah satu desa yang ada di sekitar Kuningan terkait dengan kegiatan Polres yang memang ingin dipublikasikan juga. Nah, jadi ini cerita ini menjadi tadi betul dari teman yang lain bahwa kita tidak perlu pakai ID card juga ketika memang ada referensi dari tadi teman saya yang di Kominfo, ternyata pihak Polres juga barusan saja kontak saya, dan besok insya Allah saya liputan untuk di desa Kominfo. Itu aja Pak De mungkin, dan saya sangat sepakat dengan lahirnya Mojo Desa, dan semoga ini menjadi pionir buat kita semua untuk membangun desa melalui dunia jurnalistik. Itu saja Pak De, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan yang lain, open mic langsung. Kalau ada yang ingin menyampaikan. Ya, dari Pangkep Pak De. Pangkep, silakan Pangkep. Saya juga berbalik dengan mungkin videonya di aja, biar audio aja supaya videonya di offin aja supaya audionya ketangkep. Halo Pangkep. Oke, Farudin. Ya, selamat malam Pak De dari Malang. Siap. Ini sedikit tentang keadaan di Malang Selatan. Alhamdulillah Mojo Desa yang ada di Malang Selatan ini diterima sangat baik oleh desa-desa juga dinas-dinas terkait yang ada. Hanya sedikit ada kendala Pak De, mohon petunjuk. Ini dalam salah satu desa ya. Kadang-kadang di desa ini ada yang paham dan ada juga yang tidak paham tentang keberadaan jurnalis di desa. Nah ini begini, kadang-kadang ada kepala desa mengundang kami untuk meliput musdes umpamanya. Tapi dalam satu sisi perangkat desanya nggak setuju. Karena apa? Karena dikatakan dipahami kalau wartawan atau jurnalis ini kayak yang lain. Nah, kita sudah berikan penjelasan Mojo Desa ini memberikan sesuatu yang baik Pak. Tidak yang lain-lain. Juga Mojo Desa jurnalisnya tidak minta apapun, walaupun rokok sebatang tidak minta. Kita jelaskan gitu. Bagaimana caranya kita menyiasati supaya kita ini los masuk kepada orang atau instansi yang mengundang kita. Itu aja. Bagaimana caranya kita bisa masuk los kepada instansi yang membutuhkan kita tanpa ada embel-embel perdebatan atau penolakan di dalam instansi tersebut. Terima kasih Pak De. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya yang kita bisa belajar dari Kang Dani tadi, dan itu sebenarnya yang bagian yang sering saya lakukan. Salah satunya adalah kalau Mama nih bicara TV Desa Malang umpamanya, kemudian akan supaya teman-teman bisa welcome ketika ketemu sama jurnalisnya TV Desa Malang atau Mojo Desa di wilayah itu. Salah satunya sebenarnya gini Mas Farudin, mencoba kita mendapatkan kontak dari teman-teman di dinas atau teman-teman kepala-kepala desa atau perangkat desa yang ada di wilayah itu. Pada saat ada berita yang terpublish baik itu di
tayangan maupun di online itu di-share berita-beritanya. Jadi mereka melihat bahwa oh ternyata TV Desa Malang itu kalau meliput musyawarah desa pemberitaannya seperti ini. Oh ternyata kalau pas ada acara desa mungkin pentas seni atau apa, oh cara memberitakannya seperti ini. Dari situ kemudian dia jadi kenal, terbangun kepercayaan ketika kemudian seperti akhirnya bisa seperti Kang Dani tadi, orang yang nggak kenal menghubungi, minta untuk kita datang, namanya seperti itu. Nah, ini juga sudah dialami di beberapa tempat yang lain. Ketika diminta datang dan seterusnya, jawabannya adalah kalau memang dapat waktunya, tenaganya, itu bisa aja kemudian didatangi. Tapi kalau enggak, oh boleh dikirim foto aja sama rilisnya, atau boleh dikirim videonya, nanti kita bantu untuk kita tampilkan dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Farudin. Jadi Satu lagi Pak, ya, Pak. silakan. Satu lagi. Ini terkait karena banyak dari dinasnya terkait ya, seperti contoh dari DPMD, juga dari KPH, Dinas Kehutanan, juga dari Dinas Pariwisata, juga desa. Ini meminta untuk Mojo Desa atau TV Desa ini bergabung bersama, ya kan, untuk kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Yang mungkin tanggal 15 Januari nanti ada penghijauan ribuan pohon di Malang Selatan. Ini Mojo Desa diminta untuk memasang logo ikut di situ gitu. Apakah diperbolehkan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi gini, Mas Farudin mungkin bisa lihat juga beberapa kegiatan teman-teman ketika minta izin TV Desa dipasang. Prinsip saya adalah satu, kegiatannya kita paham bahwa itu kegiatan positif. Yang kedua, bahwa kita diminta pasang tidak dalam konteks sebagai pasang iklan atau kita harus keluar duit. Udah itu aja. Selama nggak ada effort yang harus kita keluarkan, taruh kata Pak D jadi media official. Ya media official kalau kamu mewajibkan aku ikut partisipasi, aku enggak titip ini aja logonya kita pasang, nanti rilis kita kirim, dibantu dipublikasikan. Oke, deal. Udah gitu aja bos. Karena Terima kasih Pak D, terima kasih. Itu bagian dari kita memperkenalkan media kita ya. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih. Ya, Malang, siap. Oke, yang lain masih ada? Oke, kalau sudah nggak ada artinya Herianto izin bertanya. Herianto mau ngomong langsung silakan. Atau saya bacakan. Halo? Ya. Opin. Iya. Silakan. Halo. Oke. Malam Pak D. Ya. Gini, saya Opin dari TV Desa Demak ya. Ya. Dengan adanya Mojo Desa atau TV lokal yang ada di Desa Demak itu sangat membantu ya, karena membantu sangat informasinya, dan itu sangat welcome sama instansi-instansi terdekat terkait itu, jadi mulai dari camat, kabupaten itu sangat welcome juga dengan adanya TV Desa Demak. Dan bahkan untuk masalah liputan juga itu banyak yang minta juga sih Pak D. Jadi kita itu tidak tahu ya dari mana itu banyak yang minta acara podcast lah, karena salah satu acara kita kan ada podcast juga. Ya. Itu banyak yang request juga, tapi terbentur dengan waktu yang sama teman-teman kan, jadi mengatur ulang lagi gitu. Siap. Ya. Oke, Opin. Salah satunya nanti aku share nomornya Mas Jayanto. Mas Jayanto ada di Demak, Opin. Jadi itu nanti kominfonya Demak itu istrinya Mas Jayanto. Jadi nanti konsolidasinya jadi lebih enak lagi, karena bagian-bagian yang mungkin bisa kolaborasikan. Dan Mas Jayanto ini sebagai satu laporan juga, TV Desa Demak ini salah satu yang dikembangkan dan kemudian disepakati
itu menjadi bagian dari kegiatan badan usaha milik desa bersama. Jadi ini mungkin akan jadi satu model yang menarik ini, mengembangkan channel TV desa lokal yang dikelola oleh badan usaha milik desa bersama. Bahkan informasi kemarin si Opin sama teman-teman kayaknya investasi juga ini untuk bikin podcastan dan seterusnya, ini luar biasa. Atur waktu nanti ketemu sama Mas Jayanto ngopi di warung kopi mana ya, Opin ya. Ya. Oke. Makasih. Oke, Herianto silakan. Herianto ini organisasi Gemini, HMI, PMI, silakan. Izin Gus, Ya. Pak De. Kalau misalnya begini, saya kan di Gorontalo nih. Ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan organisasi GMNI, HMI ataupun kemudian PMI yang membuat diskusi publik ataupun kegiatan-kegiatan diskusi kaitannya dengan pendidikan pemilu. Apakah kemudian ini bisa dimuat beritanya begitu, Gus, Pak De? Bisa dimuat sejauh tidak kemudian beritanya mungkin bicara tentang banyak kecurangan gini-gini kemudian melakukan. Artinya semangat yang kita ingin sampaikan adalah berkabar baik dan kebaikan. Bagaimana pemilu sukses dengan tidak punya masalah-masalah sosial, kemudian bagaimana tingkat partisipasi dan seterusnya, itu pasti bagian yang perlu karena ini bagian dari edukasi pemilu. Tapi kalau kemudian GMNI atau HMI atau PMI bikin aksi bakar-bakar pagar DPR dan seterusnya, ya nggak usah yang kayak gitu. Tapi kalau diskusi publik menyangkut tentang diskusi bagaimana supaya partisipasi masyarakat tinggi, bagaimana tidak ada politik uang, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau aksi nyegat mobil tangki kemudian bakar mobilnya pejabat, ya janganlah yang itu. Kira-kira itu. Jadi baik, makasih. Intinya adalah bahwa di TV desa kita tidak ada ruang untuk berita-berita kriminal dan berita-berita penyakit masyarakat. Poin-poin besarnya itu. Jadi kalau mama, ya benar kita perlu mengedukasi supaya kades nggak perlu korupsi, tapi kemudian diberitakan tentang kades korupsi dan seterusnya. Ya kita sepakat nggak ada korupsi, tapi kalau kemudian terlalu banyak mengekspos tentang kasus-kasus dan seterusnya, nanti nggak ada pembedanya, karena memang kita pengennya adalah kabar baik dan kebaikan, no kriminal, no pekat. Pekat itu penyakit masyarakat, mau perjudian, mau. Nah kalau mama miras umpamanya, ya pemusnahan barang rampasan ya boleh, tapi kalau pas penggerbekan yang lagi pada minum ya nggak usah lah. Kalau yang lagi minum digerebek nanti akhirnya kita masuknya di wilayah-wilayah itu terus-terusan kan gitu. Kira-kira itu ya. Oke, yang lain? Pak De. Yuk. Andi, Pak De. Silakan. Gini Pak De, yang pada saat yang lalu kemarin kan untuk sharing, maaf ini tentang pendapatan yang kemarin, karena kan kemarin saya dapat diundang sama KPU Kabupaten kemarin, karena posisi kami ini kan geografisnya berpulau-pulau Pak De. Itu jadi gimana tuh Pak De, kalaupun misal ada kerjasama terhadap antara KPU Kabupaten sama kita jurnalis di TV desanya, itu gimana tuh Pak De? Karena kan untuk mengakses ke kabupaten itu kan perlu gimana apanya? jadwal. Gimana apanya nih? Gimana apanya? Gimana untuk anunya Pak? Mana maksudnya? Kami kan, saya ini kan saat ini kan berada di kecamatan, pisah dengan pulau di kota kabupatennya. Jadi pada saat kalau misalkan nanti ada kerjasama antara KPU Kabupaten, antara jurnalis TV Desa atau TV Desa bersama KPU, itu gimana Pak De? Karena kan posisi saya saat ini kan di kecamatan pisah dengan kabupaten.
Jadi susah yang mau saya akses tuh, perlu biaya lagi, perlu itu gimana kan? Sejauh kerjasama itu tidak membuat kamu keluar ongkos jalan. Dan ketika kemudian ada support dari mitra, 100% itu punyanya teman-teman. TV Desa tidak ambil apapun. Itulah sempat jadi buah pikiran bagi saya, ini gimana kalau misalnya saya pindah ke kabupaten kan, tapi ternyata belum bisa juga karena kan memang Ya, belum. artinya gini sebenarnya Fandi, kalau toh umpama, ini jauh dari wilayah kerja dan seterusnya, sebenarnya bagian yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita membangun jaringan. Jadi teman-teman di tempat-tempat tertentu itu yang kamu mungkin kenal dan seterusnya, jadikan itu mitra. Jadi pada saat melakukan eksekusi di wilayah-wilayah yang kamu tidak bisa datang, ada teman itu yang menjalankan dan kemudian setidaknya newsnya kita bisa dapat. Beritanya kita bisa dapat, informasinya kita bisa publish. Bahwa operasionalnya itu ketika dia memang bisa mendapatkan dari artinya kemitraan media dan seterusnya, ya biar untuk teman-teman itu. Jadi mama kayak case nih, saya ada satu waktu diminta untuk TV Desa bisa nggak meliput di sini dan seterusnya. Ketika ada mitra kita di sana, saya tinggal telepon aja. Kamu bisa nggak datang ke sini-sini dan seterusnya. Dan saya ketika ada teman yang meminta untuk disupport untuk pemberitaan dan seterusnya, saya sampaikan ada nggak disiapkan untuk mitra medianya. Ada, Cok. Ya udah, nanti ada yang datang ke situ namanya ini, ya udah kamu atur aja di situ. Dan dari kita tidak mengambil apapun. Kira-kira kayak gitu. Kecuali mengambil sesuatu itu ketika bicara pasang iklan. Nah, pasang iklan itu ada. Tapi kalau untuk operasional dan seterusnya, selama itu bisa untuk cover operasional teman-teman, silahkan. Jadi jangan sampai memberatkan bahwa mengekspos berita sampai harus kemudian ada operasional cost pribadi yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Saya nggak merekomendasikan untuk itu. Tapi nanti mungkin bagian-bagian itu kita bisa to be discuss lah ya. Oke ya, Fandi ya. Pernah paham? Oke, terima kasih. Ini nggak berasa sudah sampai jam pukul 21. Mas Jayanto mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ini Bang Sabanan juga open mic. Silakan sebelum ke Mas Jayanto untuk closing. Jadi Mas Jayanto sekaligus ini menangkap atmosfernya teman-teman. Jadi Mas Jayanto mungkin jadi tahu bahwa jaringannya TV Desa dan Suryo Koco seperti ini, bagaimana harus memanage dan seterusnya, karena Mas Jayanto ini ahli lah. Saya banyak nggak pahamnya untuk bagaimana memanage bisnis medianya. Sebenarnya basic saya agak bermasalah dengan urusan bisnisnya. Pak Sabana, ada yang ingin disampaikan? Pak Sabana, silakan. Mohon izin Pak De. Silakan. Tidak off cam karena sinyal kurang bagus. Ya. Prinsipnya kita setuju karena memang organisasi ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman ya. Ya. Cuman mungkin nanti penataannya Pak De. Cuman aku tadi nggak ngikutin sih. Apakah memang nanti ke depan misalnya ada semacam peningkatan kapasitas bagi teman-teman, lalu status jurnalis teman-teman agar misalnya mendapatkan pengakuan yang resmi, misalnya Pak De, kayak wartawan utama segala macam itu ya, dan itu kita support. Mudah-mudahan ini bisa running di 2023 Pak De. Mungkin itu dari kita dari Pasaman Barat. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk Tibu Jambi, nanti dari data yang sudah masuk nanti kita akan koordinasi. Teman-teman yang mungkin untuk pengembangan TV Desa lokal memang kita masih moratorium dulu, artinya kita hentikan dulu, tapi insya Allah 2023 kita mulai lagi dengan guidance yang lebih jelas tahapannya dan seterusnya. Kira-kira itu ya, Mas Prianto Joko Mandito. Ini bahasanya nama Jawa tapi adanya di Jambi. Oke,
Silakan Mas Jayanto closing atau mungkin memberikan pencermatan dari perkembangan pembicaraan Mas Jayanto jadi paham sebenarnya TV Desa dan jaringannya seperti apa. Semoga menjadi tambahan semangat Mas Jayanto untuk mengembangkan asosiasi, tidak kemudian jadi waduh kok kayak gini, jadi ngeri juga. Silakan Mas Jayanto. Ya, baik Mas Koco dan teman-teman di manapun teman-teman berada, ada yang dari Pangkep, dari Selayar, dari Kalbar, Riau, ada dari Demak juga, dari Jawa Timur, Malang tadi. Artinya melihat sebaran populasi ini sebuah resources yang menurut saya sudah lebih dari cukup. Saya ingin cerita ketika JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia berdiri, itu gerakan-gerakan awal ataupun kegiatan-kegiatan awalnya itu tidak lebih juga merupakan satu aksi gerilya begitu. Tetapi saya kira tanpa bermaksud memberikan harapan yang berlebih, teman-teman di Mojo Desa ini sudah melangkah lebih maju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita menyepakati atau membulatkan tekad untuk menjadikan ini sebuah asosiasi yang ke depan, kalau saya berharap ini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers, karena saya pernah mengantarkan paling tidak SMSI dan JMSI saya terlibat dalam proses kelahirannya. Dan saya lahir dari PWI, artinya ketika berbicara tentang organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers, kita punya bekal untuk itu. Saya kebetulan juga bekas manajer UKW-nya PWI, dan saya seorang asesor, sehingga kalau teman-teman berbicara tentang peningkatan SDM, bagaimana nanti bisa mengikuti UKW, punya sertifikat wartawan, dan lain sebagainya, pijakan kita adalah UU 4099 dan Peraturan Dewan Pers 13 tahun 2011. Artinya kita berjalan ini di atas track yang saya kira semestinya kita bisa punya speed yang cukup baik. Jadi satu contoh misalnya ketika kita sudah mendeklarasikan atau bersepakat untuk melaunch Mojo Desa ini, salah satu yang kemudian nanti akan kita lakukan adalah misalnya melakukan workshop bersama dengan lembaga-lembaga yang notabene dalam aktivitas secara profesional itu melakukan peningkatan kapasitas jurnalis di Indonesia. Jadi kalau teman-teman misalnya butuh UKW begitu, kita adakan semacam bintek dulu, kemudian kita bekerja sama dengan lembaga uji. Lembaga uji itu kan ada macam-macam, ada dari medianya, ada asosiasi, ada perguruan tinggi yang sudah di SK-kan sebagai lembaga uji, dan kita bisa milih itu yang teman-teman artinya tidak perlu repot-repot untuk mendapatkan legalitas sebagai wartawan yang secara legal standing-nya itu diakui. Yang berikut saya kira saya setuju dengan teman-teman tadi sampaikan, Mojo Desa ini punya uniqueness, punya keunikan, dan punya nilai tambah. Kita berada di desa dan sekarang ini desa ini justru menjadi wajah Indonesia. Era disrupsi, kita tidak perlu berkecil hati, kita mengibarkan panji-panji itu dari mana saja. Tidak, tadi sudah saya singgung, tidak perlu di epicentrum ataupun pusat-pusat kekuasaan. Tetapi desa mengepung kota ini saya kira strategi yang dilakukan oleh gurunya Mas Koco, Stalin, Leninisme begitu. Iya. Dan kita sekarang mengambil spirit itu, tetapi tentu dalam konteks yang lebih global. Spiritnya lebih mengkini, ini adalah era disrupsi, era milenial, kita disatukan oleh dunia maya.
Kalau tadi ada multimedia dan lain sebagainya, saya kira itu nanti secara teknis kita bisa jabarkan dalam satu kegiatan-kegiatan capacity building yang kita bisa lakukan. Yang jelas saya kira saya merasa senang malam ini teman-teman punya spirit yang sama, dan saya kira ini adalah kekayaan kita, Mojo Desa, dengan segala corak dan keberagamannya itu adalah kita, itu adalah Mojo Desa. Itu yang harus kita rawat, dan mulai saat ini dari diri kita sendiri, dan kita bismillah untuk sama-sama kita mencanangkan untuk Go Mojo Desa menjadi salah satu asosiasi yang diperhitungkan dalam jagat pers di Indonesia. Demikian Pak Koco, mungkin ini pertemuan awal dan kita perlu segera agendakan untuk pertemuan-pertemuan berikut supaya chemistry kita bisa menjadi lebih padu. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi tadi kita mulai dengan informasi bahwa yang mengisi koordinasi asosiasi profesi ini tadi belum ada 100, sekarang sudah 126, insya Allah akan terus bertambah. Dari situ pemetaannya Mas Jayanto juga akan mendapatkan gambaran sebaran kita seperti apa dan seterusnya, dan nanti juga dari situ akan terlihat bahwa yang sudah bergabung di tayangan yang mana, yang sudah bergabung di online yang mana, yang baru mulai bergabung yang mana, dan seterusnya. Dokumennya akan ada di situ, dan mungkin kita akan buka itu sampai 2 hari ke depan supaya kita bisa mendapatkan data update-nya, dan kemudian tahapan lanjutan adalah memetakan sebaran kita, kemudian di Jakarta juga mempersiapkan wajib-wajib legal formalnya. Jadi semoga ini bisa segera kita luncurkan, insya Allah di Januari pertengahan. Saya juga sudah mengagendakan ketemu dengan beberapa pihak yang kemudian menjadi bagian dari menguatkan organisasi ini. Sampai di sini teman-teman, terima kasih untuk waktunya, dan luar biasa saya bangga karena 50 orang lebih sudah bergabung, dan ini menjadi bagian yang menarik menurut saya karena saya baru share tadi siang, kalau nggak salah siang sore baru saya share, dan sudah cukup banyak yang bergabung, dan kita akan ada di forum-forum berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya untuk mempersiapkan asosiasi ini. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koco, yuk. Saya ingin menyampaikan informasi, barangkali ini menjadi salah satu ruang yang kita bisa ambil. 9 Februari itu kan Hari Pers Nasional, jadi seluruh komunitas pers itu melakukan selebrasi Hari Pers Nasional, tempatnya ada di Sumatera Utara, Medan. Jadi kita coba endorsement kalau 3 kementerian yang menjadi stakeholder utama kita, Kementerian Dalam Negeri, Kemendes, sama Kominfo itu bisa memfasilitasi dialog kita tentang jurnalisme desa ini. Ini saya kira menjadi target kita untuk kita bisa memanfaatkan momentum itu. Salah satu kegiatan itu kita coba endorse untuk di rangkaian Hari Pers itu kita ada dialog tentang jurnalisme desa. Oke, menarik. Nah, mungkin sebelum Hari Pers secara legal kita sudah lahir, kemudian di Hari Pers kita mencoba mengambil segmentasi bicara tentang jurnalis desa. Kira-kira gitu ya, Mas Jayanto? Ya, Oke, sip. Terima kasih teman-teman, mohon doanya dan mohon dukungan kerjasamanya, dan saya yakin betul. Walaupun kadang daya ingat saya rendah, ini siapa, tapi saya yakin karena kesamaan frekuensi kita ini membuat kita lebih solid, lebih punya semangat yang sama, dan ini adalah bagian dari kerja nyata kita untuk memajukan desa melalui media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita akhiri.